Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi elastisitas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Wahyuni dengan NPM 2213022080 dengan partner saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risnawati Utapaya dengan NPM 2213022079 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Yayang Safitri dengan NPM 2213022089 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dengan NPM 2213022085 dan partner saya. Saya Yuliani Permata Sakti dengan NPM 2213022068. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar elastisitas. Pernahkah Anda mengamati timbangan gantung manual? Nah, alat ini sering digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang ada di dalam karung. Ketika beban digantung pada pengait, pegas yang ada di dalam timbangan akan mengalami perubahan bentuk atau peregangan seperti gambar pegas yang ada di sini. Nah, ketika beban tersebut diangkat, pegas pada timbangan akan kembali ke bentuk dan posisi semula. Dalam dunia fisika, konsep mekanisme ini yang melibatkan perubahan bentuk pegas adalah penerapan dari elastisitas dan hukum Hooke. Lalu, sebenarnya apa elastisitas dan bagaimana kaitannya dengan hukum Hooke? Mari kita eksplorasi lebih lanjut. Sebenarnya apa sih elastisitas itu? Nah, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mengembalikan ukuran dan bentuk sebelumnya setelah gaya eksternal dihilangkan darinya. Nah, jenis bahan yang memiliki sifat ini disebut bahan elastis. Misalnya, jika Anda menarik karet dan karet akan melar sesuai dengan tarikan, tetapi jika kita lepaskan tarikan itu, karet akan kembali ke bentuk dan ukuran semula, bukan? Nah, kan kita sudah mengetahui itu tentang apa itu elastisitas. Sekarang kita akan ingin tahu tentang benda elastisitas dan juga benda plastis. Jadi keduanya memiliki perbedaan ya guys. Yang pertama kita akan mengetahui tentang benda elastisitas. Jadi benda elastisitas itu apa? Benda elastisitas itu adalah terlihat dari atas yaitu benda yang mengalami deformasi ketika diberi gaya dan akan kembali lagi ke keadaan semula setelah deformasi itu selesai. Apa itu deformasi? Deformasi itu adalah pemanjangan atau penyusutan. Jadi ketika benda itu kita panjangkan atau kita susutkan, maka benda itu akan kembali lagi dalam keadaan semula. Contohnya di sini bisa kita lihat yaitu ada pegas dan juga ada karet. Benda tersebut ketika kita tarik atau kita renggangkan, maka setelah proses atau setelah tindakan meregangkan atau menarik itu selesai, kita berhentikan, maka benda tersebut akan kembali lagi nih dalam keadaan semula sebelum kita tarik atau sebelum kita lakukan deformasi tersebut. Benda tersebut dikatakan elastis. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang benda elastisitas. Jadi selanjutnya kita akan membahas benda plastis nih supaya kita lebih mengetahui perbedaan dari keduanya. Jadi benda plastis ini adalah benda yang dapat mengalami deformasi tuh atau penarikan atau penyusutan tetapi secara permanen ketika kita memberi gaya atau memberi tekanan pada benda tersebut. Jadi jika elastisitas deformasinya sementara, maka dalam keadaan ini, dalam benda plastis ini, deformasinya yaitu secara permanen. Dan kemudian ketika gaya kita terapkan nih atau kita berikan kepada benda-benda plastis, itu maka benda ini akan mengalami deformasi yang permanen, yang artinya tidak akan kembali lagi ke dalam atau keadaan sempurna sebelum dia mengalami deformasi tersebut. Apa sih contohnya? Contohnya itu ada tanah liat basah dan juga plastisin. Di sini kita bisa ambil contoh tentang tanah liat basah. Jadi tanah liat basah ini kita bisa lakukan deformasi atau penarikan atau penyusutan. Yang basah itu kita contohkan yaitu kita membuat sebuah cangkir dan setelah itu
kita diamkan tuh, kita berhentikan gaya atau deformasi yang sudah kita lakukan. Maka, apa yang terjadi dengan tanah liat tersebut? Tanah liat tersebut tetap akan menjadi tanah liat, tapi dengan bentuk yang berbeda atau deformasi yang permanen yang tidak akan kembali ke dalam keadaan semulanya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui itu tentang apa itu elastisitas dan juga perbedaan dari elastisitas dan juga plastis. Di sini, elastisitas tidak akan jauh-jauh dari hukum Hooke. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu hukum Hooke. Hukum Hooke sendiri adalah hukum yang ditemukan oleh salah satu ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke. Oleh sebab itu, hukum ini dikenal dengan hukum Hooke. Jadi, apa sih penerapan hukum Hooke di dalam elastisitas? Jadi, penerapannya itu adalah hukum ini berlaku pada benda-benda yang memiliki elastisitas atau kemampuan elastis, karena hukum ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara besarnya gaya yang dibebankan kepada pegas beserta peregangannya. Jadi, hukum Hooke ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan tentang besar-besarnya gaya yang ada atau yang terjadi pada beban ataupun pegas. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan menjelaskan lebih dalam hukum Hooke. Hukum Hooke menggambarkan hubungan antara gaya, konstanta pegas, dan deformasi pada benda elastis, yang dimana dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematis sebagai berikut, yaitu F sama dengan K kali X atau K sama dengan F per delta X, di mana F adalah gaya yang diterapkan pada benda elastis dalam satuan Newton, dan K adalah konstanta pegas atau kekakuan pegas dalam satuan Newton per meter, dan berikutnya adalah delta X, yang dimana delta X adalah perubahan panjang atau deformasi pada benda elastis dalam satuan meter. Selanjutnya ada kegunaan elastisitas. Elastisitas memiliki sifat-sifat bahan elastisitasnya itu, seperti elastis, modulus elastisitas, batas elastisitas, hukum Hooke, kekuatan tarik, kelenturan, dan kekuatan tekan. Contohnya seperti ada ban karet, balon, karet gelang, ada trampolin, dan ada pegas. Lalu ada pengukuran elastisitas. Pengukuran elastisitas ini dapat berfungsi di industri dan peralatan rumah tangga. Untuk di industri itu seperti ada otomotif, pakaian, kesehatan, elektronik, dan olahraga. Untuk peralatan rumah tangga itu seperti peralatan pembuatan kopi, coffee maker, peralatan pengering, dryer, mesin jahit, sewing machine, dan peralatan penghisap debu. Terdapat beberapa metode dalam pengukuran elastisitas alat. Yang pertama yaitu uji tarik, digunakan untuk mengukur elastisitas material dengan menggunakan gaya tariknya. Yang kedua, ada uji tekan, digunakan untuk mengukur elastisitas material dalam respon terhadap tekanan. Yang ketiga yaitu ada uji shear, digunakan untuk mengukur elastisitas material dalam respon terhadap gaya geser. Selanjutnya ada uji modulus elastisitas, digunakan untuk mengukur modulus elastisitas suatu material. Yang terakhir ada uji pendulum, digunakan untuk mengukur konstanta pegas. Alat-alat tersebut akan dirancang untuk memberikan data kuantitatif tentang sifat elastisitas material. Nah, selanjutnya ada contoh benda yang menerapkan hukum Hooke atau hukum elastisitas. Di antaranya yaitu ada ketapel, busur panah, dan neraca pegas. Nah, setelah kita mendengar tentang materi elastisitas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan elastisitas dalam penelitian dan teknologi sangatlah penting. Karena elastisitas sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada benda-benda dan alat transportasi, yang dimana diantaranya itu sepeda motor, mobil, pada pers Primbet, dan ada juga pada busur panah, dan lain sebagainya. Elastisitas juga sangat berperan penting dalam kemajuan teknologi di bidang konstruksi pembangunan. Baik, terima kasih. Ini materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 tentang elastisitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.